Pemirsa, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Ada 10 poin yang dijabarkan, termasuk salah satunya UGM memastikan Jokowi adalah alumninya. Universitas Gadjah Mada kembali buka suara soal polemik ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. UGM mengeluarkan 10 pernyataan resmi yang disampaikan sang rektor Ova Emilia. Ova memastikan Jokowi adalah alumni UGM dan pihaknya memiliki dokumen autentik terkait keseluruhan proses pendidikan Jokowi. Mulai dokumen sejak tahap penerimaan mahasiswa baru, proses kuliah sarjana muda dan pendidikan sarjana, KKN hingga wisuda. Jokowi dinyatakan lulus pada 5 November 1985 dan UGM telah memberikan ijazahnya saat wisuda 19 November 1985. Namun UGM mengklaim wajib melindungi data alumni yang bersifat pribadi. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Menyusul pernyataan dari Rektor UGM, pihak terlapor dari kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pun buka suara. Kami menyampaikan kritik dengan adanya statement dari UGM karena yang disampaikan oleh Prof. Ova Emilia tidak lebih hanyalah sekedar repetisi narasi yang sebenarnya sudah berulang kali disampaikan, dan tentu saja statement dari UGM ini justru mengganggu proses penyidikan, seolah-olah ada narasi yang ingin dibangun bahwa ijazah itu tidak bermasalah dan layaklah orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo itu untuk dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Lantas bagaimana ujung dari kasus ini? Mungkinkah ada peningkatan status hukum bagi para terlapor? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita sudah dengar Rektor UGM, Ova Emilia, buka suara soal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ova meyakinkan masyarakat bahwa Jokowi sudah menerima ijazahnya saat lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Ova bahkan mengungkapkan UGM memiliki data dan bukti yang mendukung klaim bahwa Jokowi merupakan lulusan UGM dan menerima ijazah sebagai bukti kelulusan. Lantas, bila benar demikian, bagaimana nasib para terlapor yang menuding ijazah Presiden ke-7 itu palsu? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, selamat sore. Selamat sore. Ya, Prof, ini menyusul pernyataan langsung, ini penegasan dari Rektor UGM yang menyatakan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah alumni, bahkan menegaskan sudah ada bukti dokumen otentik ijazah bahwa Jokowi ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya. Karena legalisir pasti ada, disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa? Ini mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada. Ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan.
yang arsipnya itu ditunjukkan toh mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di rektoria tadi, ya saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir. Itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Oke, Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan, ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu. Ini benar atau tidak? Malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu, tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada, ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, ini rahasia pribadi. Bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa. Begitu. Oke, jadi bagaimana pembuktian dari keaslian ijazah ini jika tadi Prof mengatakan kedua instansi ini sama-sama tidak menunjukkan baik legalisir, bukti fotokopi, ataupun dokumen yang otentik lah, Prof? Ya, saya kira kita sudah pada saat yang hampir bersamaan kita ada sampling ya, sampling kasus yang ada di Universitas Indonesia. Ini sampling aja, contoh perbandingan aja. Ketika ada seorang kandidat lulus doktor diragukan ya, pada saat itu diragukan kelulusannya, proses pembentukannya, proses pengujiannya dan seterusnya itu, maka itu diselesaikan dengan cara akademik ya. Saya kira bagus sekali itu. Apa cara akademik itu? Akhirnya dibentuk oleh tim namanya ya Dewan Profesor lah gitu untuk melakukan pengujian terhadap proses pendidikan yang bersangkutan sampai memperoleh gelar doktor ya. Dan akhirnya benar diproses dan seterusnya oleh Dewan Doktor tadi dan hasilnya menyatakan diragukan dan seterusnya, maka muncullah surat-surat yang isinya adalah peringatan kepada pembimbingnya dan seterusnya, kalau tidak salah seperti itu gambarannya. Jadi ini menurut pendapat saya dari pihak UGM juga sama. Ini levelnya sudah rektor dan dekanat ya. Kalau sudah levelnya rektor dan dekanat, semestinya Dewan Guru Besar, karena itu masih ada keraguan tadi, saya ingin sampaikan, ini masalah itu masuk ranah pidana di kepolisian, mestinya Dewan Guru Besar akan turun tangan untuk melakukan pemeriksaan, namanya adalah identifikasi atau verifikasi terhadap pernyataan rektor tadi, benar atau tidak benar ya, prinsipnya itu ya, benar atau tidak benar dengan alat bukti yang ilmiah dalam satu konteks ini ya, istilah bahasa yang sekarang dikenal dengan scientific investigation, jadi semuanya dibuktikan secara ilmiah. Jadi kalau itu hasilnya, misalnya saja proses-proses itu hasilnya dinyatakan bahasanya tidak benar begitu,
Berarti ini kesimpulan akademis yang nanti akan diuji kembali kepada Dewan Rektor. Maka tim ini harus independen dan itu diuji oleh Dewan Rektor. Kalau itu Dewan Rektor menyatakan bahwa itu benar, berarti ya clear, semuanya proses clear. Tapi sebaliknya, kalau Dewan Rektor tadi, tim independen sebagai tim independen tadi berdasarkan kajian ilmiahnya, ternyata itu tidak benar pernyataan itu, berarti ada konsekuensinya. Pertama adalah kepada rektor yang membuat pernyataan, yang tadi dikatakan bahwa pernyataannya bahwa lulusan dari UGM dan seterusnya, berarti kalau pernyataan itu tidak benar, berarti pernyataan itu harus dinyatakan tidak benar. Oke, baik. Kalau pernyataan itu tidak benar, berarti produk yang dihasilkan ijazahnya juga tidak benar. Baik. Yang bisa menguji pertama verifikasi benar dan tidak benar itu ya pertama dan yang paling utama adalah Dewan. Kalau di UGM saya kurang tahu persis, yang pada umumnya tadi kalau membandingkan dengan UI itu Dewan Guru Besar gitu. Oke, baik. Kita akan terus nantikan bagaimana proses kajian ilmiah ini, mudah-mudahan akan ada titik terang. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Muzakir sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Prof, selamat sore. Terima kasih.